Mimin rela jual perhiasan demi yayasan tapi justru Tuti berkuasa. Yosef selalu ungkit tiap cekcok. Yayasan Bina Prestasi Nasional menjadi babak baru dalam penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Polisi mendapat temuan dokumen palsu dan siswa fiktif di yayasan itu. Polisi juga menelusuri aliran dana bos pasca pembunuhan Tuti dan Amel. Perihal yayasan yang didirikan Yosef, ternyata ada andil dari sang istri muda Mimin. Disebutkan Mimin sampai rela menjual perhiasan demi yayasan tersebut. Sedangkan Tuti Sartini, istri pertama Yosef, justru tak pernah merestui suaminya membentuk yayasan. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuti justru menguasai penuh yayasan bentukan Yosef. Yoris Raja Amrullah, anak Yosef dan Tuti, bercerita ayahnya pernah curhat bahwa ia tak dihargai oleh istrinya. Ia menerangkan Tuti Sartini justru tak merestui Yosef membentuk yayasan. Namun setelah yayasan terbentuk, Tuti justru menguasai yayasan tersebut. Pengacara Yoris Leni Anggraini menduga ada kecemburuan sosial dari Mimin kepada Tuti. Yayasan Bina Prestasi Nasional dibentuk pada 2009 silam. Yayasan ini berlokasi di Jalan Raya Serang Panjang KM 24,3 Subang, Purwakarta, Kabupaten Subang. Yayasan tersebut menaungi 2 sekolah SMP dan SMK. Selain itu, Yayasan Bina Prestasi Nasional juga sudah terakreditasi BAN PT dan kompetensi keahlian RPL TKR. Andil Mimin, kata Leni dan Yoris, selalu dibahas oleh Yosef bila bertengkar dengan Tuti. Menurutnya, istri muda Yosef memang memiliki andil di yayasan tersebut. Leni mengasumsi Mimin pun memiliki ambisi untuk menguasai yayasan. Kehidupan Yosef sebelum dan sesudah adanya yayasan ini memang berubah drastis. Menurut pengacara Danu Ahmad Taufan, pekerjaan Yosef sebelum memiliki yayasan adalah pedagang kelapa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.